Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Destina Setianingsih dengan nomor induk mahasiswa 193 Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin atau yang biasa kita singkat dengan IRLA ya. Dalam video ini nantinya saya akan membahas 3 materi IRLA yang berkaitan. Pertama itu tentang konsep Islam Rahmatan lil Alamin berdasarkan Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Kedua, berkaitan tentang interaksi nilai keislaman dengan bidang ilmu akuntansi. Dan yang terakhir itu berkaitan tentang apa saja pemikiran, produk, dan unjuk kerja dari hasil integrasi nilai keislaman pada bidang ilmu akuntansi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke bahasan yang pertama, yaitu berkaitan tentang konsep Islam Rahmatan lil Alamin berdasarkan Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, kata engkau dalam surat tersebut itu merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk membawa ajaran agama Islam. Maka Islam ini disebut sebagai Islam Rahmatan lil Alamin, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam. Nah, lalu sebenarnya apa sih definisi dari rahmat ini sendiri? Nah, rahmat ini itu memiliki arti kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain itu bisa disebut dengan kasih sayang. Jadi, diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia dan alam. Nah, konteks kata rahmat ini tuh sebenarnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu rahmat dalam konteks rahman dan rahmat dalam konteks rahim. Rahmat dalam konteks rahman ini bersifat amal kulasya, yang artinya meliputi segala hal, sehingga orang non-muslim pun juga memiliki hak yang sama. Sedangkan rahmat dalam konteks rahim ini tuh sifatnya khususun lil muslimin, yang artinya hanya diberikan kepada orang Islam saja. Nah, adanya konsep tersebut itu diharapkan membuat kehadiran Islam sendiri di tengah masyarakat itu mampu mewujudkan rasa kedamaian dan kasih sayang bagi sesama manusia maupun alam. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menjelaskan antara interaksi nilai keislaman dengan bidang ilmu akuntansi. Nah, sebelum kita membahas materi tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih nilai keislaman itu. Nah, nilai keislaman ini tuh merupakan suatu ukuran atau patokan di mana manusia nantinya harus bersikap sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan hadis. Nah, nilai keislaman ini itu sifatnya suci, universal, dan mutlak kebenarannya. Nah, nilai-nilai tersebut itu mencakup semua aspek kehidupan manusia, mulai dari politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Nah, jika kita mengaitkannya dengan ilmu akuntansi, berarti kita nantinya akan membahas apakah comprehensive accounting ini memiliki kelengkapan yang sama dan sesuai tujuan serta hakikat dari nilai Islam itu sendiri. Nah, nilai keislaman yang akan kita bahas ini nantinya ada 3 yang berkaitan dengan akuntansi. Yang pertama itu adil atau justice, yang kedua tanggung jawab atau accountability, dan yang ketiga benar atau truth. Nah, berkaitan dengan soal keadilan ya, atau justice ini. Nah, kata adil ini telah ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Jadi, interaksi nilai keislaman ini itu nantinya menuntut akuntan atau perusahaan untuk melakukan pencatatan dengan benar sesuai dengan transaksi yang terjadi. Secara sederhananya, nantinya tidak akan ada window dressing dalam praktik akuntansi di suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke nilai kedua, yaitu pertanggungjawaban atau accountability. Nah, interaksi nilai keislaman ini tuh berkaitan dengan konsep amanah. Jadi, apa yang para akuntan lakukan atau kerjakan itu harus sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada, sehingga nantinya pekerjaan mereka itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hal ini tuh ditegaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah sudah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mendengar." Terakhir, yaitu nilai kebenaran atau truth. Nah, nilai ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan.
Kenapa? Karena keduanya saling berhubungan. Misalnya, dalam akuntansi, kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Nah, aktivitas tersebut itu nantinya bisa terlaksana dengan baik apabila dilandaskan dengan nilai kebenaran. Nah, kebenaran inilah yang nantinya menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, maka dari itu ilmu akuntansi yang direfleksikan dengan nilai-nilai keislaman itu nantinya tidak akan bertentangan dengan aturan dan syariat yang ada. Laporan akuntansi yang dihasilkan pun nantinya dapat mencapai kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan sehingga dapat menghilangkan eksploitasi segala bentuk kezaliman. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu apa saja pemikiran, produk, dan unjuk kerja dari hasil integrasi nilai keislaman di bidang ilmu akuntansi. Nah, beberapa pemikirannya yaitu yang pertama ada pemikiran dari Gambling dan Karim tahun 1986. Mereka berdua berpendapat wajar saja masyarakat saat ini memiliki lembaga keuangan dan akuntansi yang berbasis landasan agama, karena nilai Islam sendiri itu dinilai memiliki syariah yang dipatuhi oleh semua umatnya. Yang kedua, ada pemikiran dari Harahap di tahun 1992. Ia mengemukakan bahwa akuntansi Islam itu menggunakan metode perbandingan antara konsep syariat Islam yang relevan dengan akuntansi kontemporer itu sendiri. Nah, walaupun keduanya sama-sama mengacu pada kebenaran, tapi pada kenyataannya mereka juga masing-masing memiliki kadar kualitas dan dimensi serta bobot pertanggungjawaban yang berbeda. Yang terakhir ada pemikiran dari Triwiono tahun 1997. Nah, beliau menyebutkan bahwa perwujudan hasil integrasi nilai keislaman di bidang ilmu akuntansi itu nantinya dapat menciptakan peradaban dengan wawasan humanis, transendental, dan theological. Nah, terus kita akan bahas ke produknya. Jadi produk dari hasil integrasi nilai keislaman ini itu kalau secara umum itu berupa adanya atau lahirnya perbankan syariah, yaitu berbasis non-bunga kayak Mandiri Syariah, terus ada juga bank muamalat dan lain sebagainya. Nah, kalau produk yang bersifat kualitas itu berupa lahirnya akuntan muslim yang memiliki karakter baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 135. Nah, masuk ke pembahasan terakhir nih, yaitu berkaitan tentang unjuk kerja. Nah, jadi apa aja sih unjuk kerja dari hasil integrasi nilai keislaman di bidang ilmu akuntansi? Nah, unjuk kerjanya itu berupa pertama, memastikan masyarakat mendapatkan hak atas timbangan dan ukuran yang benar. Nah, ini mengacu pada nilai Islam keadilan. Kedua, tidak menyembunyikan informasi yang salah berkaitan dengan transaksi yang dilakukan. Ini mengacu pada nilai Islam kebenaran dan kejujuran. Yang ketiga, itu melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah, karena setiap transaksi itu harus bisa dinilai haram dan halalnya. Ini mengacu pada nilai Islam accountability atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, melakukan full disclosure untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang sesuai dengan syariah dan kebutuhan Islamic Finance Report User. Oke, pembahasannya sudah selesai. Sekian pembahasan dari saya. Maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.